Salam sejahtera dalam Tuhan. Selamat berjumpa melalui Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 7 Oktober 2020. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 57. Mari kita mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Kami sebagai umat ciptaan-Mu ya Tuhan, orang-orang yang telah Engkau pilih menjadi umat-Mu, dan yang Tuhan telah selamatkan di dalam Yesus Kristus, mewarisi kehidupan yang kekal. Saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, berilah hikmat, tuntun dan kuasai kami dengan Roh Kudus, agar firman kebenaran-Mu ini benar-benar menjadi bahagian hidup kami, dan sungguh-sungguh kami mau melakukannya di dalam seluruh kehidupan kami, bahkan menjadi kesaksian kami bagi sesama kami, untuk juga boleh dapat menerima kebenaran firman-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami ya Tuhan, lalu bersabdalah, karena kami telah siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 57. Firman Tuhan berbunyi demikian. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita membiarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Lalu berangkat dari situ ke arah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya.
Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya, agar mereka dapat menangkap dia. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam satu tema, pikiran yang tersesat. Paatangaran Pusa, seorang penulis spiritual asal Kanada, Eckhart Tolle, dalam bukunya A New Year, menuliskan bahwa Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai 1918 terjadi karena kesesatan berpikir manusia. Ketika pikiran manusia tersesat, ia akan kehilangan kesadaran. Padahal kesadaran sangat dibutuhkan untuk menentukan kualitas kebijakan manusia. Cara berpikir yang negatif akan mudah mendorong orang melakukan hal-hal negatif. Sebaliknya, seseorang yang terbiasa berpikir positif akan mudah melakukan hal-hal yang positif. Itulah yang terjadi pada orang-orang Farisi ketika memikirkan Yesus secara negatif. Akibatnya, mereka selalu mencari-cari kesalahan Yesus. Saat banyak orang percaya kepada Yesus yang telah membangkitkan Lazarus, mereka justru tersinggung dan berujung pada konspirasi antara imam-imam kepala dan Mahkamah Agung untuk membunuh Yesus. Kayafas sebagai imam besar memandang Yesus sebagai provokator. Mengetahui hal itu, bagaimana reaksi Yesus? Ia memilih untuk menyingkir dari hadapan publik. Apakah Yesus takut? Tidak. Dia memilih untuk tinggal bersama murid-muridnya di Efraim dalam rangka menjaga suasana tetap kondusif, sekaligus mempersiapkan hati murid-muridnya bahwa sebagai pelayan tidak selalu hal baik yang dilakukan akan ditanggapi positif oleh orang lain. Memang kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang untuk tidak tersesat. Tetapi kita bisa menjaga pikiran kita untuk tidak ikut sesat. Kesadaran untuk tetap mengendalikan pikiran agar tidak tersesat akan menolong kita untuk tetap berlaku baik dan bijak dalam menghadapi setiap persoalan, terutama dalam pelayanan kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini. Engkau boleh
memberkati kami di saat kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh dikuatkan, diajar, bahkan dinasehati oleh firman-Mu ini, agar supaya bagaimana di dalam setiap kehidupan kami senantiasa memikirkan hal-hal yang baik, senantiasa berpikir positif. Karena itulah yang Engkau kehendaki dan yang Tuhan inginkan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan jikalau seringkali dalam hidup ini kami berpikir negatif, memikirkan hal-hal yang tidak benar, yang salah di hadapan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mau berubah menjadi lebih baik senantiasa di hadapan-Mu. Tuhan Allah Bapa dalam surga, seluruh kehidupan kami saat ini, di waktu yang akan datang, Engkau yang akan senantiasa bersama-sama dengan kami semua. Terpujilah Engkau ya Allah, ampunkan salah dan dosa kami. Inilah doa kami yang kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.